praise Him. Come on, 1, 2, 3. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Yes, Jesus. Sama-sama kita nyanyikan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Katakan musuh
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal, Tuhan Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang kekal. Oh, Yesus. Oh. Shalom semua jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, berkat dan penyertaan Tuhan sentiasa menyertai kita semua. Minggu lalu, si Suzy telah membawa kita dalam tema besar, Conquer the Giant. Dan hari ini sekali lagi kita masih dalam tema besar yang sama, tetapi saya bawakan subtema yaitu Sight and Hearing. Saya usahakan agar masa sekitar 20 atau 30 menit Anda tidak akan sia-sia. Karena saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di setiap kita yang melihat dan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Poin saya yang pertama adalah menakluk penglihatan. Mata adalah salah satu dari panca indera yang mempunyai fungsi sangat penting dalam tubuh kita. Bahkan setiap apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi minda dan hati kita. Matius 6 ayat 22 hingga 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu. Dalam ayat ini menyatakan bahwa mata itu berkuasa atas seluruh tubuh kita. Dengan maksud lain bahwa kita ada pilihan sama ada hidup dalam terang atau kegelapan. Dan mata berkuasa menuntun kita kedua hal itu. Saya mengajak kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 4 hingga 7. Seorang lelaki yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk mencabar orang Israel. Tinggi orang itu kira-kira 3 meter. Dia memakai baju gangsa seberat kira-kira 57 kg dan topi gangsa. Kakinya dilindungi oleh penutup daripada gangsa dan di bahunya dia menyangkutkan sebatang lembing gangsa. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya seberat kira-kira 7 kg. Seorang askar pembawa perisai berjalan di hadapannya. Ketika Raja Saul dan tentara Israel berperang melawan tentara Filistin, ada seorang tentara Filistin yang bernama Goliat.
Dan menurut apa yang dituliskan dalam 1 Samuel ini, cukup menggambarkan fisikal Goliat yang begitu gagah perkasa dengan pakaian ketenteraan yang luar biasa dan menakutkan. Bayangkan tinggi saya sebesar ini 1,85 meter, tetapi tinggi Goliat dikirakan 3 meter. Wow! Dengan hanya melihat Goliat saja boleh melemahkan Raja Saul dan tenteranya. Sehingga penglihatan mereka telah melumpuhkan mereka dari sebagai sebuah pasukan tentera yang digeruni gagah perkasa sehingga menjadi tentera yang lumpuh ketakutan. Dan selama 40 hari mereka hanya berkemah di situ dan tidak mampu berbuat apa-apa maupun memulahkan perang. Jemaat yang saya kasihi, jika dihuraikan kelemahan mata terlalu banyak, karena mata boleh membuatkan kita berasa cemas, gembira, sedih, ataupun membuatkan kita marah. Karena mata ini juga boleh membuatkan kita membuat keputusan yang merosakkan diri. Lebih menakutkan, kita boleh melakukan kerosakan besar hanya karena melihat. Bahkan boleh merosakkan rumah tangga seperti Raja Daud sendiri yang berzina dengan Batsheba, istri Uria, tentara Israel sendiri, setelah melihat Batsheba mandi. Sehingga bila dosa itu matang dan berbuah, akhirnya Daud sanggup merancang pembunuhan Uria demi menutup kejahatannya. Kejahatan yang besar diperlukan untuk menutup kejahatan yang kecil. Atau dengan kata lain, dosa yang besar diperlukan untuk menutup dosa yang kecil. Matius 18 ayat 9. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah mata daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua belah mata. Melihat tidak membuat engkau berdosa, tetapi responmu dari apa yang engkau lihat itu berdosa. Bergaul dengan pelacur tidak membuatkan Yesus berdosa, tetapi respon orang yang melihat Yesus bersama pelacur membuatkan mereka berdosa walaupun mereka tidak bersama pelacur itu. Jangankan melihat pelacur, melihat Yesus duduk bersama pelacur saja pun membuatkan hati dan perkataan mereka berdosa. Jemaat Tuhan, tidak salah melihat sale di mall atau di internet, melihat produk-produk terbaru dan cantik, tetapi ketika engkau hilang kawalan untuk mendapatkannya dan lupa bezakan mana satu yang berupa keperluan atau keinginan, maka itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang tidak sehat dan boleh merugikan. Tidak salah untuk memberi diri kita reward dengan membeli handphone baru, pakaian baru, gadget baru. Namun perlu dilakukan dengan cara yang lebih berhikmat. Saya sendiri tidak lari dari godaan seperti ini. Basket saya sendiri di online shopping apps memang selalu penuh. Namun untuk membuat keputusan membeli adalah satu keputusan yang mencabar dan saya perlu buat banyak penilaian walaupun harga bawah 10 ringgit. Bagi saya jika itu bukan betul-betul sebuah keperluan, maka saya tidak akan membeli. Yakobus 4 ayat 2e. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, maka kamu mau membunuh. Kamu sangat menghendaki sesuatu, tetapi tidak dapat memperolehnya. Maka kamu bertengkar dan berkelahi. Ini menunjukkan tidak sedikit ketika ini yang sanggup untuk berkompromi dengan kejahatan demi mendapatkan apa yang ada di depan mata mereka. Ini karena keinginan yang terlalu dominan dalam diri. Jemaat Tuhan, mari kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang aku kasihi, kamu tahu bahwa setiap orang haruslah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Poin saya yang kedua
Dan terakhir adalah menakluk pendengaran. Mungkin ramai yang tidak melihat telinga atau pendengaran sebagai sebuah ancaman besar. Namun, hari ini kita belajar bagaimana sebuah telinga itu sangat bahaya dan boleh menjadi ancaman jika tidak terkendali. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Apabila Raja Saul dan tenteranya mendengar cabaran itu, mereka cemas dan sangat ketakutan. Ayat ini adalah kesinambungan dari cerita yang kita baca tadi tentang perang antara tentara Israel dan tentara Filistin. Di sini menyatakan ketakutan Raja Saul dan tenteranya setelah mendengar cabaran dari seorang yang bernama Goliat. Setiap hari Goliat akan berteriak mencabar mereka. Dan semua itu berlangsung selama 40 hari. Dan sebagai manusia normal, jika selama 40 hari kita mendengar kata-kata ancaman atau berita menakutkan, pasti hidup kita dalam ketakutan dan sangat cemas. Dan itu yang berlaku kepada Saul dan tentara Israel waktu itu. Dalam sebuah kajian, Goliat dikirakan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan akromegali. Akromegali adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan. Keadaan ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ, otot dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan wajah. Bahkan ia memberi kesan sehingga pesakit ini akan dapat mengalami perubahan pada kotak suara yang mengakibatkan suaranya sangat garau atau keras. Dari apa yang saya perhatikan di sini, orang raksasa seperti Goliat yang besar dengan suara yang garau dan keras pasti akan sangat menakutkan siapapun yang mendengar. Apalagi ketika ia berteriak mencabar tentara Israel waktu itu. Dan tidak heranlah mereka sangat ketakutan ketika mendengar suara Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Jangan, jawab Raja Saul. Bagaimana mungkin engkau dapat melawan dia? Engkau masih sangat muda, sedangkan dia telah biasa berperang sejak masa mudanya. Jemaat Tuhan, dari ayat ini kita melihat Raja Saul yang juga sebagai Raja Israel dan pemimpin perang Israel waktu itu yang sedang ketakutan, telah coba menghalang Daud untuk mencabar Goliat. Ketakutan yang ada pada Saul disebarkan kepada orang lain. Dan jika ini tidak diperbetulkan, maka ketakutan itu boleh disebarkan kemana-mana dengan kata-kata yang tidak membangun dan negatif. Hari ini, berapa ramai yang terus menyebarkan ketakutan untuk diperdengarkan. Engkau masih muda, engkau tidak berpengalaman, engkau tidak mampu. Wahai jemaat Joy Center, jangan sampai kita menjadi agen penyebar berita negatif atau penyebar ketakutan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Markus 7 ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita miliki sikap yang matang dan benar dalam menapis setiap apa yang kita dengar. Jangan kita menjadi penyebar gosip seperti yang dilakukan kebiasaan orang. Tetapi jadilah orang yang memperkatakan hal yang positif dan dapat membangun serta mendorong orang yang mendengar. Kenapa orang selalu sukar memperbetulkan kata-kata mereka? Ini karena mereka suka dan sudah terbiasa mendengar hal-hal yang tidak membangun. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Kita boleh mengawal pendengaran kita. Kita berhak untuk tidak mendengar dari sumber yang tidak membangun. Dengan teknologi internet yang tanpa batas zaman ini, kita boleh saja mendengar dari sumber yang tidak membangun, tetapi kita masih boleh memilih untuk mengatakan tidak.
Tidak berdosa untuk unfriend atau unfollow orang yang boleh merosakkan pertumbuhan rohani kita. Mungkin orang itu kenalan kita, kawan kita, atau saudara terdekat kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Mulanya saya terpikir untuk poin yang ketiga, yaitu menakluk perkataan. Namun akhirnya saya melihat bahwa jika kita dapat menguasai apa yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan, maka hati kita akan bersih, dan melalui hati yang bersih, kita dapat mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang positif dan membangun. Raja Saul yang ketakutan telah mengeluarkan kata-kata yang boleh menakutkan dan melemahkan Daud. Namun apa yang sangat mengagumkan, Daud memilih untuk tidak dipengaruhi dengan kata-kata Saul maupun kata-kata ancaman dan fisikal Goliat. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dari kata-kata Daud di sini, kita melihat betapa Daud yakin, percaya, mengimani bahwa Allahnya akan menolong dia selepas dia dan melepaskan dia dari orang Filistin itu yang bernama Goliat. Tetapi kalau kita melihat dari awal sejarah latar belakang Daud sendiri, dalam kehidupannya seharian, dia selalu bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan Allahnya. Daud bukan saja menggunakan kata-kata yang indah, tetapi melalui kata-katanya itu, dia sendiri dihiburkan dan dikuatkan. Apa yang menarik di sini? Daud tidak perlu tahu seberapa kuatnya Goliat, karena ia sudah tahu seberapa perkasanya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. David did not need to know how strong Goliath was, for he already knew how mighty the Lord was. Dan di akhir ayat 37 tadi kita melihat bagaimana Saul mengubah perkataannya kepada Daud, di mana setelah dia mendengar kata-kata Daud yang penuh iman dan kata-kata yang positif, akhirnya Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menggunakan perkataan yang tepat dan perkataan yang dapat membangun orang lain. Dunia ini sudah terlalu cukup dengan berita yang kedengarannya menakutkan, merisaukan, dan kita melihat kejadian-kejadian yang menyedihkan, mencemaskan. Mari kita membangun sesama dengan memperdengarkan kata-kata yang beriman, di samping menjadi teladan yang akan menjadi berkat bagi siapapun yang melihat kita. Mari, masih belum terlambat untuk memperbetulkan kelemahan kita. Benar, kita tidak sempurna, but we can do it again. Conquer your sight, conquer your hearing, then you can conquer the giant. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau menegur kami, mengajar kami, agar menguasai mata kami, penglihatan kami, dan menguasai pendengaran kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami gagal untuk mempertimbangkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, sehingga itu boleh merosakkan hati kami, merosakkan perkataan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami siap untuk agar Engkau terus menyembuhkan penglihatan kami, pendengaran kami, dan menyembuhkan hati kami, sehingga setiap perkataan kami boleh menyembuhkan orang, boleh menjadi berkat membangunkan orang. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita buka tangan dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi engkau dari segala ancaman sakit, penyakit, dan bahaya. Penyertaan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amen.